Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mugi Rahmatullaha dengan NIM 321219111. Saya di sini bersama teman saya yaitu Rani Dwi Eriani dengan NIM 32122022011. Di sini kami akan menjelaskan tentang kimia dari minyak esensial. Pertama-tama, apa itu minyak atsiri? Minyak atsiri merupakan campuran dari beberapa bahan kimia yang membentuk zat mempunyai bau yang khas yang dihasilkan oleh tanaman, akar, batang, daun, biji, bunga, dan buah. Dari konsep kuno adalah bahwa komponen kimia minyak esensial harus mudah menguap karena dihilangkan dengan cara distilasi untuk mendapatkan titik didih yang cukup rendah untuk memungkinkan distilasi dan khususnya distilasi uap bertekanan atmosfer. Komponen minyak atsiri harus memiliki berat molekul di bawah 300 Dalton, massa molekul relatif terhadap hidrogen sama dengan 1, dan biasanya cukup hidrofobik. Dalam batasan ini, alam telah menyediakan bahan kimia yang sangat kaya dan beragam. Selanjutnya adalah biosintesis dasar. Metabolit biokimia yang penting dalam minyak esensial adalah pertama terpenoid, lalu asam sikimik, lalu poliketida, dan yang terakhir adalah alkaloid, tetapi hanya sangat sedikit. Biosintesis dasar. Melalui fotosintesis, tumbuhan hijau mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Pembelahan glukosa menghasilkan fosfoenol pirufat, yang merupakan building block senyawa kimia penyusun dasar, utama untuk produk asam sikimik. Dekarboksilasi. Fosfoenol pirufat merupakan karbon ikatan rangkap dari asetat, dan apabila diesterifikasi dengan koenzim A untuk menghasilkan asetil KOA, kondensasi dari asetil KOA akan menghasilkan poliketida dan lipid. Asetil KOA juga merupakan titik awal untuk sintesis asam mevalonat, yang merupakan bahan awal utama untuk terpenoid. Di sini adalah gambar biosintesis dasar dengan dua metabolit. Selanjutnya adalah poliketida. Ada 3 cara utama yang membentuk komponen minyak esensial dan ekstrak alami lainnya pada poliketida dan lipid, yaitu reaksi kondensasi poliketida, degradasi lipid, dan siklisasi asam arakidonat. Produk alami terpenting yang mengandung poliketida fenol adalah ekstrak okmos dan trimos. Di sini ada gambar biosintesis poliketida dan komponen okmos atau komponen okmosis. Selanjutnya yaitu adalah asam sikimik. Asam sikimik adalah perantara sintetik utama untuk tanaman karena merupakan prekursor utama untuk flavonoid dan lignin. Flavonoid penting bagi tumbuhan sebagai antioksidan, pewarna, zat pelindung terhadap sinar ultraviolet, dan sejenisnya. Dan lignin merupakan komponen kunci bahan penyusun tumbuhan, terutama jaringan kayu. Asam sikimat disintesis dari fosfoenol pirufat dan eritrosa 4-fosfat. Biosintesisnya dimulai dari jalur karbohidrat. Turunannya biasanya dapat dikenal dari pora sikimat. Karakteristik cincin beranggota 6 dengan substituen 1 atau 3 karbon pada posisi 1 dan oksigenasi pada posisi ketiga dan atau keempat dan atau kelima. Contoh beberapa turunan asam sikimik yang menjadi metabolit kimia dalam minyak esensial adalah pertama, asam benzoat terkandung dalam tuberose, ylang-ylang, dan berbagai bunga lili. Selanjutnya adalah bergaften terkandung dalam minyak bergamot, jeruk nipis, dan peterselie. Selanjutnya adalah estragole ditemukan dari berbagai jenis minyak, kebanyakan minyak herbal seperti basil, tarragon, chervil, adas, kelari, sage, adas manis, dan rosemary. Selanjutnya adalah anetole ditemukan dalam rempah-rempah dan herbal seperti adas manis, adas, lemon balm, ketumbar, dan kemangi, dan juga dalam minyak bunga sebagai ylang-ylang dan lavender. Lalu eugenol
ditemukan dalam rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, allspice, tumbuhan seperti bay dan basil, dan minyak bunga termasuk mawar, melati, dan anyelir. Isoeugenol ditemukan dalam kemangi, kasia, cengkeh, pala, dan ylang-ylang. Selanjutnya, terpenoid akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rani Dwi Eriani. Silakan untuk Rani Dwi Eriani untuk menjelaskan terpenoid. Dan selanjutnya, waktu dipersilakan. Terima kasih Mukni. Saya Rani Dewi Aryani dengan NIM 3212-2020-11 akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya adalah terpenoid. Terpenoid merupakan senyawa kimia yang terdiri dari beberapa unit isoprenat. Kebanyakan terpenoid mengandung struktur siklik dan satu gugus fungsi atau lebih. Struktur terpenoid selalu mengandung kelipatan 5 atom karbon saat pertama kali terbentuk. Contohnya C5H8 yang diberi nama hemiterpenoid, C10H16 yang diberi nama monoterpenoid, C15H24 yang diberi nama sesquiterpenoid, C20H32 yang diberi nama diterpenoid. Terpenoid merupakan produk alami yang paling penting dalam minyak esensial. Secara umum, hanya hemiterpenoid, monoterpenoid, dan sesquiterpenoid yang cukup mudah menguap untuk dijadikan komponen minyak esensial. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh terpenoid pada minyak esensial. Untuk hemiterpenoid, ada prenol yang terdapat dalam minyak yang. Untuk monoterpenoid, terdapat myrcene yang terdapat dalam verbena oil. Untuk sesquiterpenoid, ada B-nerolidol yang terdapat di neroli oil. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh sintesis komponen minyak esensial. Yang pertama adalah sintesis asam andisilenik. Asam andisilenik dibuat dengan pirolisis asam rinsinoleat yang terdapat dalam minyak jarak. Secara khusus, metil ester dari asam rinsinoleat dipecahkan untuk menghasilkan asam andisilenik dan heptanal. Proses ini dilakukan pada suhu 500 hingga 600 derajat Celcius dengan uap. Selanjutnya adalah metoksi dan turunan gliseril dari gliseril asetal dari L-mentol. Metoksi turunan dari L-mentol seperti mentil-metil ether dibuat melalui reaksi dimetil sulfat dengan kalium karbonat anhidrat kemudian direflaks dengan aseton kering. Turunan dari gliseril asetal dari L-mentol dibuat melalui reaksi gliserol dengan asam perluena sulfonat. Setelah itu reflaks dengan adanya toluena. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Rani. Sebelumnya mungkin ada yang terlewat tadi ya saat penjelasan dari Teh Rani. Di sini akan saya jelaskan lagi, yaitu tentang hemiterpenoid. Banyak alkohol, aldehida, dan ester dengan kerangka 2 metil butan muncul sebagai komponen minor dalam minyak esensial. Tidak mengherankan dalam pandangan biosintesis, pola oksidasi yang paling umum adalah prenol, yaitu 2 metil butat, 2 Ne, 1 O. Misalnya, asetat alkohol ini terdapat di yang dan sejumlah minyak lainnya. Bagaimanapun, oksidasi telah diamati pada semua posisi. Ester seperti prenil, asetat memberikan aroma terbaik buah pada minyak yang mengandungnya, dan tioester yang sesuai berkontribusi pada bau khas galbanum. Lalu satu lagi yaitu asil dan aril, derivatives of L-mentol. Asil serta turunan aril dari L-mentol seperti trifluoroasetat, dichloroacetat, dan metil asetat. Kloroasetat serta profionat, bifalat, klorofrovionat, dan benzoat dihasilkan melalui reaksi bersama asam anhidrida dengan asam halida oleh menggunakan piridin dan atau trietilamina sebagai katalis di suhu ruangan. Turunan asil dari L-mentol dengan menggunakan bagian asam dapat berupa asam laktat dan atau asam sinamat seperti mentil laktat serta sinamat. Disiapkan melalui reaksi dengan disikloheksil dan karbodiimida serta dengan 4 dimetil aminoviridin
dengan katalis diklorometana. Mungkin sekian penjelasan dari kami tentang kimia minyak esensial. Terima kasih sebelumnya yang telah menonton video ini. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dan dapat menjadi manfaat bagi penonton semua. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.